Kembali lagi bersama saya ya, yang tidak diketahui identitasnya ini ya, nggak usah dipikiri. Langsung saja, langsung saja kita mulai videonya. Berikut ini adalah cara atau langkah-langkah instalasi driver ya, instalasi driver komputer secara online. Jadi kita nanti memerlukan internet ya untuk menginstal drivernya. Karena dia di sini judulnya itu driver, menginstal driver secara online ya. Dan di sini kita menginstalnya itu, sebelum kita menginstal kita harus download dulu drivernya ya. Kita download itu nanti drivernya melalui web driver pack ya, driver pack. Jadi nanti kita harus connect dulu komputernya ke internet, kemudian kita cek di device manager, kita cek hardware ID-nya, kemudian kita pastekan di web driver pack-nya, nanti kita searching, kemudian kita download yang sesuai dengan drivernya. Setelah itu kita install. Oke, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, karena di sini kita menginstal drivernya secara online, jadi kita harus menghubungkan komputer ke internet. Oke, kita harus menghubungkan komputer ke internet ya. Kita konekkan dia ke internet, bagaimanapun caranya kita harus konekkan dia ke internet ya. Kita konekkan ya. Oke, setelah connect ya, di sini sudah connect, laptop saya sudah connect ke internet. Setelah itu kita cek di device manager ya. Kita cek di device manager tempat drivernya ya, komponen drivernya. Kita cek, caranya itu sudah diterangkan sebelumnya ya, sudah diterangkan. Caranya itu kita ulang lagi, klik menu start. Ini ada komputer, klik kanan komputer, kemudian pilih manage ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita klik device manager. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini ada driver yang belum terinstall, jadi kita akan install nanti dia secara online menggunakan internet. Oke. Nah, langkah pertama setelah tadi kita konekkan komputer kita ke internet, sekarang kita cek hardware ID-nya dari drivernya ya. Kita cek hardware ID-nya. Bagaimana caranya? Perhatikan, misalnya ini ada driver Ethernet controller. Di sini drivernya belum terinstall, jadi kita akan install ini ya. Internet controller. Kita coba install. Caranya itu kita klik kanan ini drivernya. Kita klik kanan. Ini. Ini ya. Ini. Oke, ini drivernya. Oke, ini drivernya. Kita klik kanan. Drivernya kita klik kanan. Kemudian klik properties ya. Properties ini ya. Kita klik properties. Ya, kemudian pilih tab details. Details ini ya. Details. Klik. Ya, kemudian pada propertinya ini kita ubah dia menjadi hardware IDS ya. Ini hardware IDS, kita klik, kita ubah jadi hardware IDS propertinya. Oke, kemudian perhatikan di sini ada value-nya. Value-nya ya. Ini dia kode-kode dari hardware ID-nya. Di sini ada 4 ya, 4 jenis nama dari hardware ID-nya ya. Tapi di sini kita copy salah satu ya. Kita copy hardware ID-nya. Caranya itu klik kanan ya. Klik kanan salah satu hardware ID-nya ini. Klik kanan. Kemudian klik copy. Ya. Klik copy. Ya, kita klik copy.
Oke. Setelah itu, kita klik OK. Sekarang kita jalankan web browser kita. Terserah mau pakai apa, terserah mau pakai Mozilla Firefox atau Google Chrome, terserah ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi kita jalankan aplikasi web browsernya. Ya. Oke, setelah jalan, sekarang kita masukkan alamatnya, alamat link dari driver pack ya, karena kita ingin download drivernya itu dari driver pack. Ya, kita masukkan linknya, alamatnya. Ya, alamatnya itu dia di drp.su ya, drp.su. Kemudian kita enter. Nah, tunggu sampai dia masuk ke halaman webnya. Oke, setelah masuk di sini perhatikan di sini tindakan kita adalah kita klik nih driver katalog. Kita klik driver katalog ini, klik. Kita klik, oke. Tunggu. Nah, jika muncul seperti ini, yang kita pilih itu adalah ini. Or search for drivers manually ya. Kita mencari manual. Jadi kita klik ini or search for drivers manually, kita klik. Ya. Setelah itu perhatikan di sini ada search for drivers ya, search for driver. Jadi kita pastekan, kita tempel nanti hardware ID yang sudah kita copy tadi dari driver yang kita ingin install tadi, kita copy hardware ID-nya. Nah, kita tempel di sini atau kita paste di sini dan kita cari nanti ya. Caranya itu klik kanan ini, klik dulu ini, kemudian klik kanan, paste, pilih paste atau nanti bisa juga tulisannya ini kalau di bahasa Indonesia tempel ya. Kita klik paste. Nah, udah. Dia akan mempaste hardware ID yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita klik ini. Kaca pembesar ini gunanya untuk mencari atau searching drivernya. Kita klik. Ya, tunggu prosesnya, dia sedang mencari drivernya. Ya. Oke. Udah. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Oke, dia sudah menemukan driver untuk driver yang sesuai dengan hardware ID-nya ya. Tapi di sini masih ada banyak dan di sini belum sesuai ya. Jadi kita sesuaikan dengan pertama kita sesuaikan dengan bit dari komputer kita. Bit dari sistem operasi kita maksudnya. Ya, berapa bit sistem operasi kita yang kita install di komputer kita ya. Kemudian versi dari sistem operasi kita. Misalnya kalau kita pakai Windows, versinya apa? XP atau Vista atau 7, 8, 81 atau Windows 10 ya. Kita sesuaikan dengan versi sistem operasi kita ya. Pertama kita tentukan dulu berapa bit sistem operasi kita. Di sini laptop atau komputer saya ini sistem operasinya itu 32 bit ya. Kalau 32 bit berarti dia x86. Kalau 64 bit dia berarti x64 karena di sini bit dari sistem operasi saya adalah 32 bit, jadi saya klik nih ya, x86. Oke. Nah, kemudian seleksinya nanti akan berkurang ya, berkurang. Jadi dia menentukan hanya yang 32 bit atau x86 saja. Kemudian selanjutnya versi of Windows-nya, versi dari Windows-nya ya. Di sini laptop saya dia versi Windows-nya itu adalah Windows 7, bisa kalian lihat ya, Windows 7. Jadi kita klik Windows 7. Ya, nah, kemudian seleksinya semakin mengurang ya. Di sini tinggal beberapa, cuma 6 driver ya. Oke. Nah, di sini sudah sesuai ya, sesuai. Bitnya sesuai, sistem operasinya sesuai, tapi masih ada 6 jenis driver ya. Kita pilih salah satunya. Misalnya yang ini saja, yang pertama. Kita klik download. Klik download ini, jadi kita nanti download drivernya ya. Kita klik download. Oke.
klik download. Nah, perhatikan di sini dia sedang mendownload ya, mendownload drivernya, driver dari ya, software dari drivernya. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Tunggu. Oke, setelah selesai, coba kita klik ini ya. Kita cari di mana foldernya, di mana tempat kita menyimpan filenya tadi. Ya, kalau dari Google Chrome dia, kalian klik aja ini, ya. Kemudian show in folder. Nah, baru selesai dia. Show in folder. Ya. Nah, inilah dia drivernya. Ya, inilah dia drivernya. Sekarang setelah kita download, setelah kita cari tadi di web driver pack-nya, setelah itu kita download dan ini dia filenya. Kita install filenya, atau kita jalankan filenya. Ya, jalankan filenya, kita double klik, tunggu prosesnya. Tunggu. Oke, ini open file security warning, kita klik run aja. Kalau dia muncul kayak gini, kita klik run. Oke, tunggu prosesnya. Nah, user akun control, kita pilih yes saja. Ya, karena kita pengen menginstal. Kalau no, berarti kita batal menginstal. Nah, kita klik yes. Oke, ini dia tab dari driver pack-nya. Oke, nah inilah tampilannya. Tampilan dari software driver pack yang kita download tadi, ya, yang udah kita cari. Ya, ini dia. Nah, di sini yang kita klik itu nih, bagian ini. Install driver only. Ya, only for. Ya, kalau ini Realtek ini dia nama drivernya. Berarti tadi nama driver dari Ethernet controller itu dia Realtek. Ya, berarti kita klik ini. Kenapa kita klik ini? Kenapa nggak ini? Karena di sini dia, kalau kita klik search and install driver automatically, nanti dia akan mencari lagi dan menginstalnya secara otomatis, dan harus perlu lagi butuh waktu lagi ya, karena dia di sini searching. Tapi karena di sini kita sudah dapat drivernya, jadi kita install langsung aja. Ya, kita klik install drivers only for Realtek. Ya, kita klik. Oke, nah perhatikan ini. Device Driver Installation Wizard. Ya, ini dia software drivernya. Ya, kita ikuti aja langkah-langkah instalasinya. Sebenarnya gampang cara-cara langkah-langkah instalasinya, tinggal next, 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 finish ya. Gampang ya kan? Nggak terlalu mudah kalau misal gitu aja. Pokoknya next, next, kalau nggak next yes, kalau nggak yes finish ya. Karena kalau cancel dan no itu berarti kita batal misalnya ya. Jadi kita klik next. Oke. The drivers are now installing, berarti dia sedang menginstal. Ini adalah proses install drivernya ya. Tunggu aja prosesnya. Butuh waktu ya. Tunggu aja dia. Kita tunggu. Oke, sambil menunggu saya ingin menerangkan juga, kita bisa download drivernya itu di luar komputernya ya. Tapi sebelum itu kita copy dulu atau kita catat dulu hardware ID-nya ya. Kita catat hardware ID-nya. Kemudian misalnya komputernya tidak bisa connect ke internet ya kan. Komputer yang ingin kita install drivernya tidak bisa connect ke internet ya. Jadi kita download itu misalnya di warnet ya.
di OneLet, kemudian nanti ketika kita sudah download, kita simpan di flash disk, kemudian kita install di komputer kita atau di laptop kita. Ya. Kita copy dulu hardware ID-nya, kemudian search kayak langkah-langkahnya tadi, kita search di web driver pack ya, di web driver pack-nya, kemudian download, kemudian copy ke flash disk-nya, dan kita install di laptop ini ya. Kalau misalnya komputer kita belum bisa connect ke internet ya, misalnya driver dari LAN card-nya belum terinstall, kemudian driver dari WiFi-nya belum terinstall, ya kan, otomatis kita nggak bisa connect ke internet selain dari komputer lain. Kita download dulu dari komputer lain, kemudian kita copy ke flash disk, kita install di laptop ini ya, di laptopnya yang membutuhkan drivernya. Tapi sebelum itu kita copy dulu atau kita catat dulu hardware ID-nya tadi. Gimana tadi cara melihat hardware ID-nya ya? Gitu dia caranya ya. Kita tunggu aja dulu ini ya, mungkin membutuhkan waktu ya, agak sedikit lama. Nah, agak lama ya. Kita tunggu aja. Oke. Oke, perhatikan di sini ya. Complete the device driver installation wizard ya, berarti kita sudah selesai selesai menginstal drivernya ya. Dan di sini nama drivernya itu adalah Realtek ya, sesuai dengan apa yang kita lihat tadi di softwarenya Realtek RTL8167 ya, Realtek ya, sesuai ya, berarti drivernya sudah selesai diinstal. Ini setelah ini kita klik finish untuk menyelesaikannya. Klik. Oke, tunggu sebentar. Oke, sambil menunggu kita perhatikan ya. Kita perhatikan di device manager. Di device manager tadi apakah drivernya itu sudah tidak warning lagi atau sudah terinstall? Nah, oke, perhatikan di sini. Tadi sebelum kita install dia, di sini tadi ada tanda warning, kemudian Ethernet controller. Sekarang Ethernet controllernya sudah menghilang ya, sudah menghilang, ya, sudah hilang dan itu tandanya sudah diinstal. Ya, kalau dia semakin berkurang berarti tandanya sudah selesai diinstal dan dia berpindah ke
di mana posisi driver yang sebenarnya setelah diinstal ya. Inilah dia nama aslinya. Dari Ethernet controller tadi, nama yang sebetulnya itu adalah Realtek PCIe GBA Family Controller ya, itu dia. Oke. Berarti kita sudah berhasil menginstal drivernya ya. Nah, untuk yang lainnya ini yang ada 4 lagi ini, untuk cara menginstalnya kalau kita pengen install dari internet ya sama ya, kita klik kanan, kita cari dulu hardware ID-nya, kita copy hardware ID-nya, kemudian kita copy lagi, kita paste ke webnya driver pack-nya tadi ya, kemudian kita cari, sesuaikan bit sistem operasinya, kemudian sesuaikan version dari sistem operasi kita ya, kemudian download, jalankan aplikasinya, kemudian install dia, tunggu prosesnya sampai selesai ya. Sama caranya kayak yang seperti menginstal Ethernet controller tadi, sama ya. Oke, lakukan saja caranya sama itu ya. Nah, itulah dia cara menginstal dengan menggunakan koneksi internet. Kita menginstal itu membutuhkan internet kalau kita ingin menginstal dengan internet ya. Dan kita menginstalnya itu mencari drivernya itu di web driver pack ya. Tadi alamatnya itu dia driver pack drp.su ya, drp.su. Klik aja ketik aja drp.su di apa kita di web browser kita, enter, nanti dia masuk ke halaman utama dari driver pack ya. Itu dia. Sekian dulu video ini ya. Sekian dulu. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar cara menginstal driver menggunakan driver pack solution ya. Ini dia driver pack online, kita download langsung dari web driver pack-nya, tapi nanti kita selanjutnya kita menggunakan driver pack offline. Jadi kita harus download dulu driver pack-nya ya. Driver pack-nya kita download, nanti kita terangkan caranya. Oke, sekian dulu, sampai sini dulu untuk driver pack online-nya, kita download dari online secara online ya. Sekian dulu video ini, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.